Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas Maya. Pada video sebelumnya kita sudah bahas tentang poin kinerja yang tidak sama dengan angka kredit. Bagi Bapak Ibu yang belum lihat videonya bisa klik di pojok kanan atas, sudah saya sertakan linknya. Baiklah, hari ini kita akan bahas tentang bukti dukung rencana hasil kerja guru. Yang Bapak Ibu saksikan merupakan hasil rencana kerja saya. Yang pertama, meningkatnya praktek aktivitas kognitif yang berfokus pada instruksi pembelajaran. Bukti dukungnya hasil penilaian observasi kinerja guru. Jika kita lihat pada Perdirjen GTK, bukti dukungnya berupa form D ya. Jadi nanti untuk yang nomor 1 ini itu sub-subnya banyak ya Bapak Ibu. Bisa sampai 8 sub ya ini ya. Beda-beda, tapi nanti bukti dukungnya tetap formulir D atau form D. Form D itu seperti apa? Coba saya tampilkan. Nah, ini formulir D ya. Ada nama guru, kemudian nama kepala sekolah, periode penilaian, tempat, hari dan tanggal, waktunya. Bapak Ibu bisa mengunduh formulir ini pada link yang ada di deskripsi dari video ini. Baiklah, selanjutnya untuk nomor 1, rencana hasil kerja meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. Satu pelatihan beserta aksi nyata setara 8 poin. Ini maksudnya Bapak Ibu mengikuti pelatihan yang ada di PMM. Saya tunjukkan pelatihannya apa saja. Tinggal masuk di PMM, nanti pilih pelatihan mandiri. Nah, pilih yang rekomendasi belajar. Ini tinggal diklik saja, diikuti. Nanti dapat sertifikat. Nah, sertifikatnya itu sebagai bukti dukung ya. Selanjutnya, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktik pembelajaran, persiapan pelaksanaan diskusi tindak lanjut bersama rekan sejawat. Nah, ini observasi ya dengan rekan guru. Bukti dukungnya berupa laporan. Satu kegiatan itu setara dengan 8 poin. Nomor 3, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penggerak komunitas belajar dengan mengadakan minimal 3 kegiatan berbagi praktek baik. Bagi Bapak Ibu yang mengurus komunitas belajar atau KKG juga bisa, yang mengadakan minimal 3 kali kegiatan ya dalam satu periode, itu bisa dimasukkan. Bukti dukungnya sertifikat. Kemudian poinnya 36. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai narasumber berbagi praktek baik dalam kegiatan yang terkait implementasi kurikulum merdeka dan atau perencanaan berbasis data. Sebagai narasumber ya. Satu kegiatan durasinya 2-3 jam, poinnya 8. Bukti dukungnya berupa sertifikat. Selanjutnya, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Nah, ini semua guru bisa mengambil ya. Tinggal Bapak Ibu ambil, nanti bukti dukungnya sertifikat. Kegiatannya durasinya 2-3 jam. Ini bisa yang ada di PMM, bisa yang kegiatan KKG di kecamatan bisa dimasukkan. Yang penting kan kuncinya kan ini, komunitas belajar. Selanjutnya, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta program pelatihan pendidikan jangka pendek atau menengah bidang kepemimpinan. Nah, ini sudah ada penjelasannya, guru penggerak. Jadi Bapak Ibu yang memiliki sertifikat guru penggerak bisa dimasukkan. Bukti dukungnya cukup sertifikat. Poinnya paling tinggi nih, 128 poin. Sudah mentok. Selanjutnya, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat. KKG juga bisa dimasukkan ya. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta. Ini semua guru bisa ini. Bukti dukungnya cukup sertifikat. Selanjutnya, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta praktek magang pada dunia kerja dan atau bidang lain yang relevan. Ini bagi Bapak Ibu yang mengikuti magang ataupun studi banding, ini bisa dimasukkan di sini. Selanjutnya, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium. Nah, ini mudah ya. Bukti dukungnya sertifikat. Poinnya 4. Di PMM banyak. Bisa diklik PMM, kemudian pilih komunitas, kemudian pilih webinar. Nah, ini tinggal diikuti saja. Misalnya ini tinggal diklik, kemudian daftar sekarang. Nah, seperti ini ya. Nanti ketika jamnya sudah muncul link untuk mengikuti Zoom atau Google Meet ya.
Selanjutnya di nomor 10. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peraih pengakuan atau penghargaan terhadap kompetensi dan kinerjanya dalam berbagai wadah atau ajang. Ini misalnya Bapak Ibu menang perlombaan ya, ataupun apresiasi guru bisa dimasukkan. Buktinya piagam. Selanjutnya meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah aksi nyata sejawat yang dihasilkan guru atau kepala sekolah lain. Nah, ini 10 aksi nyata setara 6 poin. Bukti dukungnya laporan. Selanjutnya, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah cerita praktik baik. Nah, baiklah selanjutnya meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah perangkat ajar dengan bukti dukung laporan. Baiklah selanjutnya meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun cerita praktik yang dapat dibagikan kepada guru dan atau kepala sekolah lain. Satu cerita praktik yang terbit di PMM setara 12 poin. Didukungnya cerita praktik. Nah, ini cerita praktik saya tunjukkan. Nah, ini ya, ini bukti karya cerita praktik. Ada yang pakai Canva, ada yang biasa, bisa ini. Nah, seperti ini. Ini seperti cerita aja ya. Tentang apa yang sudah dilakukan, kemudian caranya, tantangannya, kemudian dampaknya. Ini bisa diupload. Selanjutnya, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun perangkat ajar. Bukti dukungnya nanti perangkat ajar yang sudah terbit di PMM. Jadi Bapak Ibu yang memiliki modul ajar, yang sudah menyusun modul ajar bisa diunggah di PMM. Nanti bisa dilampirkan bukti dukungnya cukup perangkat ajarnya saja ya. Nah, perangkat ajar meliputi modul ajar, bahan ajar, buku, modul proyek. Selanjutnya, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun kumpulan konten unggulan. Ini konten unggulannya. Selanjutnya, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai coach atau mentor, pengajar praktek dalam kegiatan pengembangan kompetensi guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. Bukti dukungnya berupa sertifikat, kegiatannya 2-3 jam ya, poinnya jumlah 12. Kemudian yang terakhir, meningkatnya kompetensi guru melalui peran sebagai peserta coaching atau mentoring pengembangan kompetensi guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. Kalau ini semua guru bisa mengambil. Ini pelatihan yang diadakan sekolah ini bisa masuk ya. Bukti dukungnya berupa sertifikat. Oke, selesai untuk poin pengembangan kompetensi. Selanjutnya ada tugas tambahan. Itu yang dilampirkan atau bukti dukungnya cukup SK saja. Oh ya, ada tambahan lagi. Tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan sebagai acuan dalam peningkatan pembelajaran. Nanti bukti dukungnya itu ada dokumen kurikulum atau KOSP ya. Kemudian terlaksananya pembelajaran melalui perencanaan perangkat penilaian asesmen yang mengacu pada kurikulum operasional satuan pendidikan. Bukti dukungnya rangkuman kehadiran guru yang disusun oleh kepala sekolah. Kalau di rencana saya ini yang paling akhir, rangkuman kehadiran sama ya. Kemudian tersusunnya KOSP, ini bukti dukungnya dokumen kurikulum. Untuk tugas tambahan sama ya, ini tadi surat tugas ya Bapak Ibu ya. Nanti tugas tambahan yang bisa diambil itu menjadi guru piket, kepala perpustakaan, bendahara. Nah ini ekstrakurikuler, ini cukup surat tugas saja. Baiklah, kira-kira demikian penjelasan singkat hari ini. Semoga bisa dimengerti. Sampai ketemu di video selanjutnya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.